Gue tuh heran, masih ada ya brand monitor minta kita bahas monitornya. Padahal ya udah jelas kalau mau bahas monitor ya dibahas kemana gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau ke kita ya artinya ya kita ada kerjaan lagi. Dan ini sebenarnya kerjaan yang sangat berat. Karena ya kita jarang bahas monitor. Warga monitor itu cukup pedas. Dan jelas untuk di kelasnya banyak saingannya. Ya, jadi ini adalah monitor Acer RG241Y, monitor 24 inci yang sekarang ini udah di harga 2 jutaan dan nggak nyampe 2,1 juta untuk di harganya sekarang. Udah semakin turun dan mungkin mereka mau ngabisin stok kelihatannya nih. Dan ini juga sebuah monitor gaming basic banget. Yang fitur utamanya mungkin nawarin refresh rate tinggi aja di 165Hz di resolusi Full HD. Selama gue pakai ini beberapa hari buat main game pun dan juga jadi monitor kedua gue di meja kerja bawah gue ya sejauh ini enak-enak aja. Dan apakah gue bermasalah dengan menggunakan si monitor ini? Well, yes ya. Gue nggak biasa pakai Full HD sekarang karena monitor utama gue itu pakai 2K punya. Kayak icon-icon sekarang jadi gede lagi, jadi kayak kaget aja. Cuma kalau dari segi soal warna, ya sayangnya nggak ada masalah. Ini gue bahas dari segi pemakaian dan pengalaman aja ya. Nggak secara teknis karena gue memang nggak punya alat buat cek akurasi warnanya. Ya, lu tahu kalau lu orangnya perfeksionis ya mesti teknis banget, mesti kemana ceknya, bukan di sini ya. Dan ini si Acer RG241Y ini sebenarnya asik juga buat lu pakai jadi secondary monitor dari laptop lu atau memang jadi monitor utama di komputer lu. Cuma memang kalau dari segi desain yang bikin gue sebel itu cuma satu. Ada VESA mount 10x10 tapi mau pasangnya itu agak ribet. Lu perlu buka case monitornya ini untuk copot si kaki monitornya. Jadi ya kalau pengen ganti agak effort memang. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak ya bisa aja sih. Kalau dari segi desain juga basic monitor IPS ya dengan bentukan slim di sisi belakangnya dan gemuk di bagian bawahnya. Portnya ini ada 2 HDMI 2.0 dan satu display port punya. Audio jack juga ada, cuman buat audio out aja sama ada power portnya. Sebelahnya itu ada joystick buat ngatur di menunya. Kalau bodi belakang plastik ABS punya dan standnya ini bahannya besi. Bagus ini, nggak gampang oglek-oglek dari segi build quality-nya dan stylenya pun bentuk V punya. Jadi memang bentuknya itu biar kerasa tetap ada gamingnya. Dan ini jelas tidak ada untuk kabel manajemennya. Di sisi bawah monitor ini ada lubang kiri-kiri kanannya yang gua kira awal itu buat speaker, ternyata itu sekedar buat airflow aja. Jadi ya oke lah. Di sisi depan juga udah cukup minimalis bezelnya, cuma dagunya aja agak tebal karena buat branding Acer dan juga ada LED indikator. Kalau buat kontrol nggak ribet ya karena udah joystick punya. Dan gua suka monitor kalau atur itu pakai joystick, nggak ribet daripada banyakan tombol di bawah monitor ya. Tapi ya buat settingannya sih ya nggak banyak yang ditawarin karena ini ya laptop simple. Laptop lu gua ngomong. Monitor simple ya. Maaf nih kebiasaan laptop ya. Setidaknya buat main game lu bisa pakai crosshair tambahan kalau lu pengen coba sama petunjuk refresh rate juga ada di monitornya. Profil warna nggak banyak, cuma mode game standar Eco SDR sama custom sendiri. Tapi kalau di settingan dalamnya bisa diatur lagi color space ya. Itu lumayan banyak dari sRGB, Rec 709 sampai P3 juga ada. Tapi ya pakai sebutunya aja lah. Karena based on speknya sendiri, ini monitor cuma di 72% NTSC aja atau sekitaran 99% sRGB. Bahkan lo udah pasti tahu juga kalau tontonan lo itu cuma monitor aja, si monitor ini tuh bisa dapat berapa persen di sRGB-nya kan. Tapi ya nggak salah juga si Acer ini yang nge-state seperti itu. Viewing angle monitornya pun juga udah cukup bagus, nggak shifting warnanya. Ya namanya juga udah pakai panel IPS jadi udah enak juga. Nah terus dia juga ada fitur yang namanya SDR10 punya. Tapi ini sekedar gimmick kelihatannya ya. Ini bisa lo aktifin mode SDR-nya dan kerasa pas di tes pakai video SDR. Cuma memang dari spesifikasi monitornya ini kayaknya tuh belum nyampe ke spek SDR10 pula gitu. Kayak SDR aja gitu ya. Kan kalau misalkan SDR10 itu masih bisa sampai 1000 nits sama 10 bit warnanya kan. Tapi ya namanya juga ini monitor gaming kan. Ini nawarin di 165Hz, response time-nya di 1 millisecond VRB, blue light shield-nya ada, dark boost-nya juga ada AMD FreeSync pula. Buat pakai main game juga nggak masalah, 165Hz-nya itu lo aman. Lo bisa turunin juga ke 144Hz kalau lo mau. Ya udah nggak perlu pusing lo pakai si monitornya. Buat gaming casual ini udah lo bisa maksimalin spek PC lo yang mungkin udah bisa di 100 FPS ke atas. Jadi ya buat game-game ini sih masih bisa diandelin pakai monitornya. Paling yang perlu diperhatiin sih ya menurut gua dari segi kaki monitornya nih. Kalau lo anaknya mau ganti pakai mounting ya kurang sih. Kaki monitornya itu susah buat dicopot. Kayak tadi gua udah bilang, lo mesti buka cover dulu untuk buka baut si monitornya. Atau ya mau dipaksa tetap ya bisa aja pakai leher ya. Cuman kayak agak aneh sih. Tapi terserah lah. Terus juga untuk ergonomisnya dia cuma bisa tilting atas bawah aja, belum bisa rotate atas slide juga nggak bisa gitu. Cuma untungnya kakinya ini
ini sendiri tuh udah cukup kokoh ya. Lu goyang-goyangin meja monitor juga nggak bakalan gempa heboh. Nggak kayak monitor 1 juta ataupun 2 jutaan yang dulu banget gue pernah bahas, dan kayaknya tuh monitor udah nggak lanjut lagi keluarin monitor barunya gitu ya. Jadi ya ini nilai plus lah buat di harga 2 jutaan. Tinggal taruh meja buat laptop lu ataupun PC lu aja. Kalau portnya udah komplit, ada HDMI dan DisplayPort punya, jadi nggak cuma salah satunya aja. Dan kalaupun lu masih pakai kabel VGA, tinggal pakai converternya aja, udah nggak ribet lagi. Kalau buat content creator gimana bang? Ya bukan berarti jadi batasan juga sih, ini nggak 100% sRGB. Lu bikin konten juga tetap bisa. Akurasi warna nggak 100% sRGB itu bukan artinya warna biru jadi hijau kan? Kalau iya mah mending pabriknya suruh tutup aja gitu. Cuma memang kalau buat di keperluan profesional ya memang mengutamakan soal warna, mungkin bukan ini monitor yang tepat, tapi ini lebih cocok ke desain yang santai, kerjaan yang nggak terlalu profesional kayak buat tugas sekolah, kuliah, bikin konten IG reel sendiri, ya level biasa lah, nggak profesional gitu. Ngerti kan maksud gua? Terus dari fitur harga 2 jutaan udah dikasih 165 Hz, dan dari mata gua itu nggak kelihatan aneh juga, kayak ada shiftingan yang nggak ada. UFO test juga masih kelihatan cukup jelas kalau alien itu punya 3 mata. Jadi ya nggak burik sih ini kalau dipakai buat main game. Masih menarik buat dikonsider, apalagi harganya sekarang itu udah turun di sekitaran 2 jutaan ya. Ya oke lah, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari monitor Acer si RG241Y. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh monitor baru, dan jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua link itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.